Kayak buat video yang switch itu karena apa ya? Kalau ngelihat itu perasaan dari soal-soal tahun lalu tuh gak pernah keluar yang aneh-aneh. Jadi kayak sebenarnya konsepnya gampang dan rumusnya juga tinggal masukin aja gitu. Jadi pertama aku bakal ngejelasin dulu transistor as a switch ini. Jadi transistor itu kan dia punya ini ya, ada saturation region sama ada cutoff region. Intinya gitu ya, si transistor ini itu bisa jadi kayak switch gitu, jadi bisa jadi on dan bisa jadi off gitu kan. Nah di sini ketika V in-nya, nih sebenarnya ini aja nih, volt base F ini ya, base emitter BE ini itu kurang dari 0,7 ya. Kan emitternya ini udah pasti 0 ya, ini 0 tuh kan, ini 0 volt gitu. Terus kalau misalnya yang V in-nya dikasih ke sini, berarti kan ini 0 volt juga ya. Karena dia 0, BE-nya itu jadinya 0, kayak ada orang dari 0, dia switch-nya jadi open. Ya, sehingga ketika switch-nya open, arusnya dari VCC gitu ya, larinya langsung ke V out gitu ya. Sehingga kita akan dapatkan V out sama dengan VC sama dengan VCC gitu ya. Sama dengan ya anggap aja VCC-nya 1. Kemudian kalau misalnya untuk gitu ya, ketika VCC ketika V ini sama dengan VCC, berarti kan di sini 1 ya. Dan ini 0. Sehingga perbedaan VBE-nya gitu ya, itu 1 gitu kan ya. 1. Nah ini 1, ini 0 kan. Ini lebih besar daripada 0,7. Ya. Sehingga dia jadi switch-nya close. Ya. Kalau misalnya jadi close gitu ya, berarti kan ini nyambung. Kan set close. Ketika ini gitu ya, ini ada rumusnya juga sih, IC sama dengan VCC dibagi RL gitu ya. Jadi nanti ada max current value-nya. Ini juga kalau ini IC-nya jadi 0. Ya, jadi nggak ada yang ke kolektor sini, tapi langsung ke sana. Kalau yang ini ada arus yang ke bawah gitu ya. Tuh. Di mana arusnya adalah IC sama dengan VCC dibagi RL gitu ya. Nih. Nah, sehingga gitu ya. Karena di sini ya ketika switch-nya close di sini kan nggak ada resistor. Berarti ini ground kan. Ini 0 volt. Nah, ini seolah-olah switch-nya close sehingga di sini gitu. Ini kan kita udah belajar mungkin di LTF yang praktikumnya VCC ya di sini RL tapi di sini 0 volt ya, berarti sepanjang node ini gitu ya, sepanjang ini 0 volt gitu. Sehingga V out-nya sama dengan VCE sama dengan 0 gitu. Nah, terus misalnya kita ketemu soal persis seperti ini gitu ya. Ketika seperti ini gitu ya. Ini kan 10 volt. Nah, ini 10 volt, ini 10 volt. Berarti ini kan 0 volt ya, ini langsung ground. Kecuali nanti kalau misalnya di sini ada resistor gitu. Ini kita bisa berubah gitu kan. Berarti kita bisa cari dari VCE-nya dulu 0,7, VCC dikurang 0,7 gitu kan. Segala macamnya itu bisa. Gitu. Nah ini jadi karena ini ground gitu ya, sehingga ya berarti VBE-nya gitu ya, VBE-nya itu berapa coba? 0,7 ya. Tuh. Jadi VBE ini pasti 0,7, sehingga IB-nya ini VBB gitu ya, VBB dikurang VBE per resistor ini. Sehingga arus yang mengalir ke sini gitu, ini 0,93 mili ampere. Ya, kemudian kolektornya gitu ya. IC-nya ya berarti ini 0,93 mili ampere ini dikali dengan 50 dikali dengan nilai betanya. Ya, sehingga arus yang mengalir ke kolektor itu sama dengan 46 mili ampere. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya. Kita lihat V out-nya berapa sih? Karena dia di sini nggak ada resistor, berarti ini sama dengan 0. Gitu. Jadi sebenarnya ya kayak gini ini sama dengan 0 gitu ya. Sama aja kayak seperti ini gitu.
Nah, kemudian juga ini kalau misalnya kasusnya yang lain, misalnya VCE-nya sama dengan 0, berarti transistornya on, ke sini gitu ya, adalah 200 miliampere gitu ya. Berarti ini IC-nya gitu ya, IC-nya 200 miliampere ya. Sama kayak ini gitu, IC yang ini. Kan jika arus ke load RL, berarti kan arusnya ke kolektor gitu ya. Dan V inputnya itu 5 volt gitu ya. Nah, tadi kan di sini ini juga kita dapat IC itu sama dengan IB dikali beta kan. Sehingga kalau misalnya kita cari arus B ya buat mencari nilai R in ini, itu ya IB sama dengan IC per beta sehingga 1 miliampere. Gitu. Nah, sekarang kita punya V ini 5 volt ya. Maka gitu, nilai RB ya, R in ini atau RB sama dengan V in dikurang VBE per IB ya. Sehingga 5 VBE itu selalu 0,7 ya. Kalau misalnya B-nya nggak 0 ya. Jadi kalau B-nya di atas 0,7, VBE itu pasti 0,7. Alasan kenapa switch-nya on dan off. Hanya kalau misalnya di bawah 0,7, dia close gitu. Karena nggak nyampe gitu untuk melewati tegangan bias VBE yang 0,7. Gitu. Drop voltage-nya nggak nyampe. Gitu. Makanya ini 5 dikurang 0,7 per 1 miliampere sehingga kita dapat 4,3 kilo ohm. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang biasanya lagi ketemu nanti soal itu adalah soal ini JFET sebagai analog switch gitu. Ini juga nggak susah karena tinggal ikutin rumus aja. Jadi VGS off sama dengan minus VP ya. VP itu tuh RDS itu sama dengan VP per IDSS. Tuh. Kemudian V out-nya gitu ya, V out yang ini. Ini kalau misalnya dia on, RDS per RDS tambah RD dikali V in. Ya ini kan kayak pembagi tegangan aja ya. Ini kan kayaknya jadi seri. Jadi ke sini kan dia gitu. Ya semacam ini ada I, berarti ini IRD, terus ke bawah ini ada IRDS sehingga kayak seperti rangkaian pembagi tegangan aja ya. Jadi RD karena kita mencari nilai ini gitu ya, berarti ini RD ya. Sorry, karena ini ground ya. Karena ini groundnya di sini, berarti ya ini RDS ya dibagi jumlah totalnya RDS tambah RD dikali V in. Ya, karena groundnya ada di sini. Jadi prinsipnya seperti pembagi tegangan. Ini juga sama, gitu ya. Nah, ini bakal contoh soalnya. Nah, terus ada juga on off ratio itu V out max per V out min, gitu ya. Ini salah satu contoh soalnya. Ketika JFET itu mempunyai RD gitu ya, berarti RD-nya ini IDSS 10 mA dan VGS off-nya minus 2 volt. Jika V in-nya 10 mV peak to peak ya, berarti ini dia harus AC. Berapa on off ratio-nya gitu ya, dan berapa output-nya gitu. Nah, ya, VGS itu kan tadi minus 2 volt. Artinya kalau misalnya dia 0 volt, dia jadi on gitu ya. Cara bacanya gitu. Ketika dia 0 volt, dia on. Kalau on, dia akan mempunyai RDS itu sebesar ini. VGS per IDSS. Ya, sama dengan 2. Jadi kita ambil nilai positifnya per 10 mili ampere. Ya, sehingga dapat 200 ohm. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat rangkaiannya. Jadi ini transformasi ke sini, gitu ya. Sehingga kita dapat V out-nya itu ya sama kayak tadi ya.
Ini. Yang rumusan yang ini. Jadi RDS, gitu ya, Vout-nya itu dari RDS 200 per 10K ditambah 200. 10,2 K dikali V in. Gitu ya. Ini. Sehingga jawabannya 0,196 milivolt peak to peak gitu ya. Nah, kalau misalnya JFET-nya off, gitu ya, berarti ini jadi off gitu ya. Ya udah berarti arusnya ya yang tegangannya masuk aja langsung. Sehingga tegangannya itu langsung 10 milivolt peak to peak gitu. Karena rangkaian ini jadi nggak ada. Yang kan kalau ini kenapa rangkaian ini jadi kalau rangkaian ini ada dan larinya ke ground, ya karena arus bakal lari ke ground. Jadi kalau misalnya rangkaiannya on, dia bakal lari ke bawah. Tapi kalau misalnya rangkaiannya off, ya berarti ini jadi nggak ada. Gitu. Karena keputus di sini. Gitu. Jadi nggak ada. Sehingga ya on-off ratio-nya tinggal tadi kan max per min. Gitu ya. Berarti 10 milivolt peak to peak dibagi 0,196 milivolt peak to peak. Jadi jawabannya 51. Biasanya tapi apa yang keluar gini-gini lagi sih. Akan jauh beda. Tahun lalu kalau salah aku keluar ini deh. JFAT Shan ini. Bukan yang series. Nah, yang sama juga hal yang sama juga dengan series gitu ya. Cari yang sama gitu. Misalnya VIN-nya apa? Oh ya. JFET has resistance 10 mega ohm when off gitu kan. Jadi sebenarnya dia tuh kalau off tuh nggak benar-benar off gitu ya. Tapi sangat ya punya 10 mega ohm gitu, yang mana gede sekali gitu ya. Jadi arus listrik masih bisa ngalir, tapi ya dia 10 mega ohm. 10 mega ohm ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia on gitu ya. Berarti dia on seperti ini 200 ohm bagi 10 kilo ohm. Berarti kan di sini ya, kan dari ground. Kita lihatnya dari ground. Berarti yang ini ya, 10 per 10,2 gitu ya. 10,2 kali 10 milivolt, akhirnya dapat 9,8 milivolt peak to peak. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya JFET-nya off, gitu ya, kalau JFET-nya off, Vout-nya itu 10 kilo ohm per gitu ya, 10 mega ohm gitu. Ya, mega dengan kilo kalau ditambah ya nggak ada artinya gitu. Makanya dia jadi 10 mega ohm. Ya, sehingga kita dapat 10 mikrovolt peak to peak. Gitu ya. Justru ini kalau misalnya off, dia jadi kecil. Ya, beda sama yang ini ya. Kalau yang ini di on, di off, dia tetap jadi besar. Di on jadi kecil. Nah, ini kebalik. Ini kalau di on jadi 9,8, tapi kalau di off jadi 10 mikrovolt peak to peak. Ya, sehingga on off ratio-nya tinggal dibagi saja gitu ya. Yang max per yang min. Jadi jawabannya 980. Nah, ini juga bisa dia continually switches gitu ya. Jadi dia bisa clock. Jadi kayak clock. Kalian belum belajar clock ya? Nanti kalian bakal belajar clock mungkin di semester depan. Jadi ini dia bakal naik turun lah. Gitu. Akhirnya makanya jadi inverter gitu ya karena prinsip ini gitu. Nah, kalau udah ke sini dia punya semacam MPF 4858 gitu. Ini tuh dia spesifik sekali gitu ya. Dan pasti diketahuin gitu berapa sih RDS-nya kayak gitu. Udah tinggal masukin rumus aja gitu. Nah, ini the frekuensi itu pasti sama dengan choppingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya frekuensinya 20 Hz gitu ya, berarti yang keluar juga 20 kHz gitu. Karena dia on off-nya itu sesuai dengan clock ininya gitu ya. Nah, ini karena since 50 is much larger than 10K, makanya ya rata-rata ya semuanya masuk gitu. Tapi ya masih kehitung lah. Beda sama ini ya 10 mega sama 10K gitu ya. Udah nggak ada efeknya gitu lah. Gitu. Nah, untuk MOSFET ya sama aja sih sebenarnya kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya dia on ya, kalau dia on berarti dia langsung lari ke sini ya, sehingga nih Vout-nya
kalau off ya, sorry, kalau off itu sama dengan 20. Ish, tuh. Sekarang kalau on gimana gitu ya. Nah, kalau on dia ada tabel 12.1 ya, tabel ini. Tabel yang ada di MOSFET. Mungkin kemarin kalau lihat tabelnya gitu. Ini ada RDS on itu 6 ohm untuk 2R70.000, 2R7.000 ya. Sehingga ketika misalnya dia on, maka rangkaiannya di sini ada sini 6 ohm ya. Sehingga ya nanti jadinya gitu ya. Nih, jadinya V out-nya itu 6 per 1 kilo ohm ditambah 6 dikali V in 0,12 volt. Sedangkan kalau misalnya low ya, kalau misalnya dia nggak ini ya dia 20 volt gitu ya. Tapi ini ada syaratnya since 20 mA is less than 75 mA. Jadi dia kan punya ide on-nya itu 75 mA ya. Sedangkan ide saturasinya gitu itu baru di 20 mA. Karena dia lebih kecil dari 75 gitu. Jadi dia masih memenuhi gitu ya. Makanya V out-nya itu ya seperti tadi, tinggal masukkan aja 6 per 1 tambah 6 sama dengan dikali 20 sama dengan 0,12 volt. Itu. Ya, kurang lebih sama gitu ya. Ini 20 volt, idenya 20 bagi 1, 20 mA. Sedangkan 2.007.000 tadi punya syarat di 75 mA gitu kan ya. Jadi ya kesini-sini sih apa ya, aku nggak pernah dapat soal yang kayak gini gitu. Jadi nggak akan aku bahas, tapi kalau misalnya teman-teman mau baca juga bisa dan ya kurang lebih ini jadi pengetahuan aja sih. Nah ini kayak ada digital switching gitu. Intinya tuh ketika apa ya, ya misalnya seperti ini gitu. Ini Q1 RD itu VDS per ID gitu. Jadi RD itu memang dari VDS per ID di mana spesifikasi ini gitu. Itu ada dalam si transistornya. Makanya ini 15 volt per 3 miliampere ya, jadi dapat 5 kilo ohm. 3 miliampere dapat dari mana? Eh, dari sini sih, dari apa namanya? Dari tabel ini gitu. 315 volt itu ada di 3 miliampere gitu ya. Sehingga ya dia 5 kilo ohm. Kalau RDS yang ini tuh dia di 10 volt ya, sehingga ya dia di 1,2 di 2 gitu. Gitu sih. Eh, karena nggak pernah ya, jadi sebenarnya aku juga nggak pernah benar-benar paham soal yang switching, tapi selain yang MOSFET gitu ya. Karena dari dulu dapatnya FET gitu. Kurang lebih prinsipnya sama lah. Kalau misalnya ini on, ya ini on, berarti kan ini 2 volt, di 20 volt ini gate-nya, ya berarti dia ada pasti on, gitu ya. V out-nya di sini ya 20 volt gitu. Tapi kalau misalnya V in-nya sekarang high, V in-nya high, berarti dia gate-nya on gitu ya. Berarti rangkaiannya jadi nyambung gitu ya. Ini V out. Ya berarti di sini ada 50 ohm gitu ya. Di sini 10 kilo ohm. Berarti ya kayak tadi ya 50 ya dari ground ya gitu ya. Dari ground 50 kilo 50 ohm per 10 kilo ohm tambah 50 ohm ke 20 volt ya 100 milivolt gitu ya. Sekarang kalau misalnya ininya off ya, kalau misalnya ini off berarti kan yang ini kita anggap nggak ada. Jadi dia langsung ke sini kan. Sehingga dia jawabannya 20 volt. Gitu sih kurang lebih kalau penerapan-penerapannya nggak akan ada yang terlalu aneh-aneh. Tapi nggak tahu juga sih pengalaman tahun lalu tuh ini nggak pernah dibahas gitu, kayak aku juga malah nggak inget
dibahas di kelas atau enggak gitu, karena kayaknya cuma jadi pengetahuan umum aja. Itu mungkin sekian, kalau mau ditanya nanti boleh di PC aja. Terima kasih.